Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai perumahan dan pemukiman. Nah, sebelumnya izinkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan dulu nama saya Viniawati dan adapun anggota-anggota yang lainnya adalah Ina Nabila, Bintang Maesa, dan Jody Haryadi. Oke. Pada penjelasan kali ini kami akan membahas mengenai kriteria dan aspek kekumuhan. Nah, kelompok kami itu kebagian mengenai kondisi proteksi kebakaran. Oke, hasil dari esai yang kami kerjakan itu kami mengangkat judul analisis permukiman dilihat dari kondisi proteksi kebakaran sebagai upaya pencegahan kebakaran. Nah, kenapa kami ngangkat judul seperti ini? Karena ketika dilihat dari BPS Kota Bandung bahwasannya jumlah kasus kebakaran pada tahun 2013 itu terdapat 63 dari 131 kasus kebakaran terjadi di bangunan permukiman. Untuk itu kami mengangkat judul ini. Nah, kebakaran ini dapat mengakibatkan kerugian berupa nyawa atau harta benda serta tidak mengenal tempat. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Nah, adapun seperti yang dilansir dari Tribun Jawa Barat ID Bandung bahwasannya terjadi kebakaran di permukiman padat penduduk di Cisadas, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Pemadam kebakaran ini sulit menjangkau lokasi. Nah, contoh kasus ini terjadi di pemukiman yang merupakan salah satunya tidak hanya menghilangkan harta benda, baik milik perorangan maupun perusahaan. Berangkat dari judul besar yang kami ambil bahwasannya upaya pencegahan perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kebakaran di pemukiman yang akan menimbulkan korban jiwa maupun kerugian. Nah, untuk itu perlu melihat kondisi sistem proteksi kebakaran. Nah, apa itu sistem proteksi kebakaran? Yaitu perlindungan terhadap kebakaran. Perlindungan terhadap kebakaran merupakan suatu usaha untuk mengurangi dampak kebakaran. Untuk itu, perlu adanya sistem proteksi kebakaran. Apakah sistem tersebut sudah memadai atau sudah sesuai standar atau belum? Oleh sebab itu, perlu untuk menentukan pemukiman yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Ini harus memperhatikan peraturan dan pemerintahnya itu sendiri. Nah, hal tersebut membuat kami tertarik untuk membahas proteksi kebakaran sebagai upaya pencegahan kebakaran di pemukiman. Nah, adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi kriteria yang termasuk ke dalam aspek kondisi proteksi kebakaran dan menganalisis penyebab kebakaran yang terjadi. Halo semuanya, kali ini bersama saya Bintang Maesa yang merupakan bagian dari kelompok 7 yang akan membahas proteksi kebakaran. Nah, untuk artikel yang telah kami buat, sebagian besar merujuk pada materi ini yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, untuk itu tidak berlama-lama lagi, langsung ke pembahasan saja. Nah, untuk proteksi kebakaran sendiri itu ada beberapa tahap dan dalam manajemennya. Yang pertama itu analisis resiko kebakaran, yaitu untuk menentukan berapa jumlah air yang dibutuhkan dalam memadamkan kebakaran tersebut. Nah, untuk menghitung jumlah air yang dibutuhkan itu ada rumusnya. Jika bangunan itu tidak berdekatan, bisa melalui rumus V dibagi ARK dikali AKK. V itu adalah volume bangunannya, ARK itu angka klasifikasi resiko yang akan terbakarnya berapa, dikali AKK atau angka klasifikasi konstruksi, yaitu gimana konstruksi bangunannya, apakah beton atau kayu. Nah, jika bangunan tersebut berdekatan bisa dikalikan dengan lagi FB, yaitu faktor bangunan jika berdekatan. Itu bisa dikali dengan 1,5 jika berdekatan dengan bangunan yang lainnya. Nah, lanjut lagi itu ada yang kedua, prasarana proteksi kebakaran lingkungan. Itu ada pasokan air, tentu saja pasokan air untuk memadamkan ya. Jalan lingkungan lebar minimum 3,5 meter. Mengapa lebar tersebut minimum 3,5 meter? Karena
truk pemadam kebakaran kayaknya segitu ukurannya, jadi harus masuk lah. Yang selanjutnya itu ada sarana komunikasi untuk saling berkabar. Selanjutnya ada data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang terletak dalam ruangan kendali utama dalam bangunan gedung yang terpisah dan mudah diakses. Nah, ini untuk mengatur semuanya lah, tapi harus disediakan pada gedung yang terpisah. Nah, lalu ada fasilitas sosial atau fasilitas umum yang dialokasikan untuk bangunan pos kebakaran dengan luas tanah minimal 900 meter persegi dan luas bangunan minimal 400 meter persegi. Yang ketiga itu sarana proteksi kebakaran lingkungan. Itu harus adanya alat pemadam api ringan yang biasa-biasa di fakultas yang warna merah itu minimal 10 buah, yaitu yang dengan berat 10 kilo. Selanjutnya ada mobil pompa, mobil tangga sesuai kebutuhan. Ini kayaknya buat nyelamatin korban atau evakuasi apapun lah buat mobil tangga. Peralatan pendukung lainnya seperti gayung, selang mungkin dibutuhkan dalam ini. Yang keempat itu ada organisasi proteksi kebakaran lingkungan yang memiliki fungsi untuk rencana keselamatan kebakaran, penyediaan sarana proteksi kebakaran, pemeliharaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran, pelayanan darurat kesehatan dan korban kebakaran, komunikasi dengan instansi pemadam kebakaran. Nah, itu perlu ya, karena jika adanya kebakaran itu hitungannya bukan lagi hari tapi detik mungkin, karena api mudah sekali membakar gedung. Selanjutnya ada koordinasi dengan masyarakat pengguna atau penghuni instansi kebakaran setempat. Nah, untuk struktur organisasinya kebakaran sendiri itu ada manajer proteksi kebakaran, koordinator pencegah kebakaran, koordinator pemadam kebakaran, dan yang satu lagi ada koordinator perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan. Yaitu seperti yang di sini ya, itu bagian strukturnya seperti ini. Nah, untuk yang kelima itu ada pembinaan. Nah, pemerintah itu wajib mengembangkan pelatihan bagi masyarakat sesuai dengan peran tanggung jawabnya dalam tanggap darurat. Nah, selain untuk memadamkan, pemerintah juga sebenarnya harus wajib justru di sini untuk mengembangkan pelatihan kepada masyarakat. Nah, yang keenam itu ada pelatihannya sendiri. Nah, pelatihan yang diberikan yaitu sesi orientasi dan edukasi, simulasi. Nah, simulasi ini penting ya, karena biar gak panik orang-orang, karena kalau sekalinya terbakar itu panik biasanya. Yang selanjutnya ada latihan basis kelompok. Nah, ini udah untuk gotong royong mungkinnya, basis kelompok. Latihan fungsional itu latihan yang mengenalkan fungsi-fungsi dari alat-alat pemadam mungkin. Latihan evakuasi yaitu untuk penyelamatkan korban, dan latihan skala penuh yaitu keseluruhan digabungkan dan dilaksanakan pelatihannya. Nah, untuk manajemen proteksi kebakaran sendiri itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, berdasarkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan pedesaan. Baik, kita akan langsung memberikan salah satu contoh dari banyaknya permasalahan kebakaran. Nah, permasalahan kebakaran ini biasanya banyak terjadi di wilayah pemukiman. Salah satu contoh kebakaran yang terjadi di Kota Bandung yaitu pada tanggal 2 Januari tahun 2020, di mana sebuah rumah terbakar dan akses menuju rumah tersebut berada di gang pemukiman yang padat dan menyebabkan sulitnya proses evakuasi. Karena akses jalan yang kurang memadai ini sangat mempengaruhi kondisi proteksi kebakaran tersendiri. Nah, seharusnya dalam pemukiman ada kriteria tersendiri dalam akses jalan agar pada saat evakuasi jadi lebih mudah dan tidak menghambat dalam proses evakuasi, seperti yang sudah dijelaskan dalam 6 kriteria yang seharusnya ada dalam sebuah perumahan. Nah, lalu menurut peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 108, identifikasi lokasi
dan penilaian lokasi dilakukan terhadap kondisi kekumuhan yang meliputi kriteria proteksi kebakaran. Lokasi dilakukan terhadap kondisi kekumuhan yang meliputi kriteria proteksi kebakaran, yaitu prasarana dan sarana proteksi kebakaran yang tidak tersedia. Jika dilihat dari kasus kebakaran yang terjadi di Kota Bandung, yang tadi sudah saya sebutkan, ada beberapa aspek yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut termasuk dalam wilayah pemukiman kumuh. Nah, dapat dilihat dari prasarana dan sarana proteksi kebakaran seperti sistem pengendalian asap dan api yang belum tersedia, sehingga kebakaran dapat menjalar ke rumah di sekitarnya. Lalu seharusnya perumahan-perumahan yang ada ini memperhatikan lebar jalan juga, karena akan mempengaruhi daerah jangkauan dari mobil pemadam kebakaran yang akan mengevakuasi rumah tersebut menjadi agak kesulitan, karena lebar jalan tersebut kan berada di gang, dan seharusnya lebar jalan minimal yang dibutuhkan agar dapat dilewati oleh mobil pemadam kebakaran itu adalah 3,5 meter. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa prasarana dan sarana sangat penting bagi suatu pemukiman. Nah, seperti contoh prasarana yang membantu dalam proteksi kebakaran antara lain adalah pasokan air, jalanan lingkungan yang memiliki lebar minimum 3,5 meter, sarana komunikasi, data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan, lalu ada pos bangunan kebakaran yang dengan luas tanahnya itu minimal 900 meter persegi. Nah, adapun sarana proteksi kebakaran lingkungan yang harus dimiliki adalah alat pemadam api, mobil pompa, mobil tangga sesuai kebutuhannya, dan peralatan pendukung lainnya. Nah, dengan adanya sistem proteksi kebakaran yang berfokus pada pencegahan kebakaran di pemukiman dapat sangat membantu agar mempermudah proses berlangsungnya pemadaman api, dan supaya api juga tidak menjalar ke segala arah. Nah, makanya kita setelah mengetahui ini, kita bisa lebih tahu pentingnya mempersiapkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan diharapkan dapat mencegah permasalahan terjadinya kebakaran.